Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Nur Iin, Eskom MT, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 122 di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah akan membawakan materi terkait pembelajaran Agenda 2 ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan slogan Bangga Melayani Bangsa. Kolaboratif. Kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Collaborative governance adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan berinteraksi saling menguntungkan antara aktor governance. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serta serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk berkolaborasi. A. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga negara. B. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. C. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. D. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. D. Forum ini bertujuan membuat keputusan dengan konsensus bahwa jika konsensus tidak tercapai di dalam praktik. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik dan manajemen. 3. Penilaian terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, mendistribusikan strategi untuk mempengaruhi. Kondisi awal mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialogue, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome yang diharapkan. Mengenal Whole of Government atau WOZ, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. WOP dipandang menunjukkan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terhadap pemerintahan terhadap isu-isu tertentu. Organisasi yang memiliki budaya kolaboratif indikatornya adalah sebagai berikut. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. B. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlakukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. C. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. D. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung oleh organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. E. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. F. Kolaborasi dan kinerja tim antar divisi akan didorong. G. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi meliputi kerjasama formal, perjanjian bantuan kerjasama, memberikan atau menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan atau menerima peralatan, memberi atau menerima pengelolaan hibah.
Proses untuk menjalin kolaborasi harus adanya trust building, kepercayaan dalam pembangunan, face-to-face dialogue, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, menetapkan outcome, memberi dan menerima pengelolaan hibah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, B. Pembagian kekuasaan, C. Gaya kepemimpinan, D. Strategi manajemen, E. Formulasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. B. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintah yang meminta dengan syarat: A. Keputusan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah yang meminta bantuan. B. Penyelenggara pemerintah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. C. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintah lainnya. Jika penyelenggara pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila: A. Mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintah pemberi bantuan. B. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. C. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. C. Selanjutnya, kerjasama dimaksud dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain. Kerjasama dengan daerah daerah lain dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. B. Pihak ketiga. C. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.